Udah nggak zamannya papa, Bener. mama udah nggak zamannya. Kehidupan yang kita jalani tidak akan selalu mudah. Seringkali sebagai manusia kita juga perlu belajar untuk berurusan dengan yang namanya kekecewaan atau disappointment. Nah, di Good News Program hari ini kita akan belajar khususnya tentang kehidupan, dan saya percaya bahwa narasumber yang akan kita angkat ini sangat keren banget dan pasti jadi berkat. Sebelumnya saya mau ingatkan bahwa tentunya perjumpaan kita hari ini bukanlah kebetulan belaka. Kalau Bapak Ibu sekalian yang terkasih baru saja pertama kali tune di Good News Program, silakan coba dilihat di browse. Ada banyak episode-episode Good News Program yang sudah menjadi berkat. Berikan support kepada kami dengan cara nomor 1, jangan lupa untuk subscribe ya. Berikan dukungan kepada kami supaya lebih banyak yang subscribe, tentunya channel ini akan lebih banyak berkembang. Kemudian yang kedua, apabila Anda diberkati dengan konten khususnya yang satu ini, jangan lupa untuk sharekan juga kepada teman-teman Anda, khususnya kepada WhatsApp group sehingga orang-orang yang lain juga akan diberkati. Dan yang ketiga, Anda dapat memberikan super thanks atau dukungan dana. Puji Tuhan, kita menampilkan seorang narasumber yang keren banget ya, yaitu seorang yang sangat senior, seorang hamba Tuhan yang beken, yaitu Om Hari Sanosa. Puji Shalom, Tuhan. Om. Shalom, Selamat shalom. datang kembali di Ya, Good News Thank you. Program. Thank you Om. For the invitation. Ya, satu kehormatan nih Om. Gitu. Aduh, same lah kita. Udah lama banget gak ketemu Iya. Om Hari ya. Yuk, masih ketemu saya udah bagus. Ya, puji Tuhan. Dulu kita sempat undang untuk bicara tentang Chungguo Singnian. Jungpo sing ini. Imlek ya. Sekarang kita bicara dalam satu ranah yang sedikit berbeda ya. Iya. Oke. Om Hari sehat? How I'm sehat lah. Nyetir sendiri loh tadi. Nyetir Oh, iya? sendiri lah. Usia berapa sekarang ini Om? Om ini. 81, 81. 81. Wow. And still young. I feel cuma something like 18. Perasaannya kayak 18. Perasaan. Boleh dong. Oh, berarti perasaannya itu ya nggak berubah meskipun usianya No. nambah. Karena perasaanku sudah diatur dari mindset kita kan. Oh, Sama heart set. mindset and heart set. Mindset dan heart set. Begitu kita atur, no problem. Walaupun dalam problem loh. Hmm, Kita manusia mana gak ada problem sih. Tetap Iya, aja ada problem. pasti ada problem ya. Om. Pastilah. Iya, iya, Namanya punya anak, punya mantu, punya cucu, ya punya problem lah. Om Hari ini kan pengalamannya banyak banget ya. Enggak lah. Boleh spill dikit Om? Boleh. Kan kita dengar bahwa Om ini dulu adalah salah satu produsen musik terbesar di Indonesia ya. Kalau zaman dulu aku nggak kaset berani dan CD ngomong ya. terbesar. Ya, Salah satu ya. yang salah satu yang Salah satu. yang lah. keren lah ya, salah satu Ya. yang luar biasa. Apa Om namanya Om? Atlantic Record. Atlantic Record. Dan itu punya cerita sendiri lagi, maybe next time lah. Hmm. How dari nol bisa lompat, walaupun banyak halangan, kita bisa lompat semua dan kita berhasil. Kalau ini sedikit aja Om, karena tertarik Om, udah terlanjur ngomong ini Om. Ya. Kalau zaman saya dulu waktu masih dengerin kaset, terus kan beralih ke CD ya. Saya masih inget tuh ada lagu-lagu yang menarik tuh diproduksi oleh Atlantic Record. Yes. So I know that name gitu loh. Waktu itu saingannya Om siapa aja Om? Label-label yang cukup besar waktu itu. Boleh disebut? Boleh, nggak apa-apa, Oke, silakan. itu waktu saingan yang terbesar, bahkan bukan hanya terbesar, justru yang tadi saya katakan mereka bikin blocking. Siapa yang sudah jadi agen mereka tidak boleh menjual barang ini. Oh, Kalau you berani, mereka cabut barang mereka. I see. Dan nggak ada yang berani kan. Iya, iya, iya. Tapi aku bisa tembus. Hmm. Bukan karena Hari Sanosa. Belakangan baru ngerti, itu Tuhan campur tangan. Dulu kan nggak ngerti apa Iya. namanya pengusaha ya. Ke gereja sih ke gereja, tapi ya cuma store body. Setor body. Cuma store body kan, say hello, Iya, iya, iya. I'm coming, selesai. Spill dikit ya Om ya, karena kan bagi generasi muda kan sekarang, misalnya contoh ya anak-anak kami ya, mereka nggak ngerti yang even CD udah jarang lihat. Ya, Mereka udah langsung Spotify atau Apple Music gitu ya. Nah, dulu cara distribusinya gimana Om? Kan ini kan pasti harus fisik dan juga nggak mudah dengan mengcover Indonesia yang begitu luas banget ini. kita sampai seluruh Indonesia, Makanya itu. bahkan sampai ke Timur Tengah. Ya. Ya, dan memang kita ya secara sederhananya ya tentu kita angkat-angkat agent-agent kan. Tapi kalau begitu kebanyakan setelah jalan, kalau satu daerah hanya satu agent,
kita malah di setel sama mereka. Oh. Jadi mau nggak mau kita bikin 2 agent, you bersaing lah. You Iya, nggak iya, bagus, aku yang cabut. Jadi Yang toko-toko kaset gitu ya Om ya? Enggak, itu agent dulu. Oh, Dari agent agent dulu. baru mereka Distributor, Baru ya. mereka. mereka punya urusan yang ke bawah, kita nggak ikut campur. Iya, iya, iya. Karena dulu saya pernah bantu, maksudnya papa mama saya punya temen nih. Dan mereka dulu jualan kaset Om. Wow. Di THR tuh, di kota THR, Surabaya. bos. Itu kan Ya, salah satu THR, mungkin iya. distribusi channel yang Iya. terbesar ya. Di Surabaya ya. Iya. Dan saya masih ingat kalau ada kaset baru datang itu ada rekaman baru itu kan mereka nggak tahu rekodnya gimana kan saya nggak ngerti itu. Tapi kita diminta untuk ngelemin satu-satu tuh. Stiker. Dikasih stiker atau apa gitu loh. Di itu kaset tutupnya. mungkin dari awal-awal ya, mungkin waktu belum kita berkembang sampai percetakan bagus dan lain sebagainya. Iya, iya. Ini Mungkin tahun itu 80-an awal. Itu awal memang one by one, One itu by one kitanya ya, kayak istilahnya. gitu ya. Tapi belakangan setelah dengan adanya Offset. kemajuan, Iya. offset dan lain sebagainya, kita sudah cetakan semuanya. Oh, I see. Oh di kasetnya itself Di kaset sendiri juga dicetak. semua sudah beres semuanya gitu. Iya. Iya, Jadi iya, kita iya. tinggal rekam, distributor, selesai. Iya, iya. Tapi ini kita kalau ngomong zaman dulu berarti Om Hari keren dong ya. Ya, orang bilang saya tuanya masih keren, loh gimana? Bagaimana Iya, iya. mudanya gitu ya. Karena di Iya. entertain industri kan nggak Iya. mungkin loyo-loyo gitu ya. Penampilan sangat Iya. penting. Entertain industri kita ya, excuse me ya. Boleh saya pakai bahasa saya kan ya? Boleh, silakan. Paling kalau nggak cocok ya potong aja deh, edit aja. 10 producers, 11 ada second wife. Oh, Jadi you berarti ngerti semua bahasa? maksudnya. Lebih dari semua. Lebih dari semua. 11. Kalau Untung Om gimana? aku dicabut. Sehingga waktu dicabut ya aku nggak ngerti. Kok begini Tuhan. Oh, berarti Om nggak pernah ngalamin punya second wife? Oke, mistress nggak ada? Itu pakai ini. Jawabnya mesti pakai ini. Nanti ya. Ya, mau jujur mau nggak yuk? Normal, Gitu aja. ya. Itu adalah detektornya loh. Nanti, Om, ya. Ya. Kalau gitu ceritakan deh Om, how glamorous the industry was. Sangat. Kalau glamorous itu aku nggak berani ngomong. Ya jelas. Tapi sangat kotor. Kotor. In a way, ya gonta-ganti Mereka pasangan kerjanya yang ya lain-lain. selain gonta-ganti pasangan ya. Mereka judi. Oh. Untung aku tuh nggak kena. Oh jadi Om kayak dilindungi sama Tuhan gitu. Ya nggak ngerti lah terus terang aja kan. Ya baru sekarang kita ngomong lah ya. Dulu mah nggak ngerti saya. Kita ke Vegas kok. Kemana-mana. Iya. Dan mereka begitu di plane sudah take off. Itu sudah fasilitas seatbeltnya sudah boleh copot ya. Itu langsung di plane juga sudah judi. Sampai ke tempat sudah ada persediaan nona-nona. Oh, ya udah tahu sendiri lah. Udah tahu sendiri semua What mereka happens sudah- in Vegas, Iya. stay in Vegas. Iya. Oh. Jadi gaya hidupnya nggak bener ya Om. Ya, kalau bahasa sekarang ya nggak bener. Loh, tapi Tapi Om bahasa dulu kan bener-bener aja. ikut di tengah-tengah kerumunan yang seperti itu, tapi nggak terpengaruh, nggak ikutan. You see, nobody wanna believe me kalau I said I cannot dance. Bahkan dancing aja nggak bisa. Smoking juga nggak. Judi juga nggak. Orang nggak percaya. Potongannya kan nggak ada potongan orang baik-baik. Nggak ada potongan pendeta, nggak ada apalagi. Iya. Ya udah, ya terserah you orang dia bilang. Ke Vegas $1 pun nggak main, masuk. Tapi kita nggak main. Oh lihat, oh begini. Oh cuman lihat. Terus ngejar makan steak jam 11 karena cuma $2. Oh iya. Ya udah sikatnya itu selesai dah. Itu tahun berapa Om? Waduh. Sekitar bulan 80 ya kalau nggak 80. salah. Ya sekitar 80 kalau nggak salah sih. Tahun 80-an. Waktu itu di Las Vegas hotel yang paling beken apa Om? Caesar. Caesar Palace. Oh, Oh. Sampai sekarang masih bagus masih ya. bagus. Udah yang warnanya kuning kaca-kacanya itu? Kayaknya sudah. Udah ya? Wow, keren. Kan kita ya cuma saya yang foto-fotonya udah pada nggak tahu taruh di mana ya semuanya ya. Bersama Berarti dengan artis. umur 80-an aja, waktu Tahun 80-an maksudnya? Tahun 80-an. Iya, tahun 80-an waktu orang tua kita bilang cari uang susah. Umi Oh, udah pesta. keliling dunia. Pesta. Maka itu, Iya. nah sekarang ini begitu anak-anak mengajak kita keliling, kita sudah nggak bisa jalan jauh. Iya. Dan mereka kan masih mau lihat dunia, Bener. nggak ikut. Oh. Kenapa?
toh kita sudah pernah pergi. Sudah pernah merasakan. Whatever. Dari segala macam lah kebutuhan kehidupan yang wah semua sudah ada. Jadi sekarang sudah downgrade. Kayak tadi, kita sudah mulai downgrade. Ya, haleluya saja. Iya, Jadi hidup ini enak-enak aja. Masih bisa menerima musim kehidupan ya. Ya. Kalau you gak terima, you sengsara sendiri kok. Betul. Banyak orang-orang gak terima kan. Akhirnya Iya. sengsara sendiri. Waktu itu Om lebih banyak distribusi lagu-lagu Barat atau lagu-lagu Indonesia, Om? Pertama semua Barat, karena no license kan. Oh, Nggak usah semua kan. bajakan. Oh, zaman Semua dulu nggak ada bajakan, copyright-an ya. Oh. Baru belakangan muncul. Iya betul. Iya, iya. Dan waktu itu berarti kita bisa bayangkan entertainment nggak sesemarak sekarang ya. Oh ya enggak. Jadi begitu lagu keluar langsung habis, keluar habis gitu. Diserbu masyarakat. Bahkan kita pasang iklan ya, kalau aku pasang iklan, mereka kan ya namanya pedagang ya, pasti ada bohong-bohongnya lah. Kita bilang, no ini produk ini. Seri ini sudah laku 200.000 lebih. Yang ini 300.000 lebih. Padahal nggak sampai segitu. Iya, iya, kecap nomor satu. Kecap nomor satu lah. Berarti cari duit gampang banget dong. Oh gampang. Kayak air kok. Wow. Maka itu mereka berani di meja judi, mereka berani habis, besok ada uang lagi. Apalagi di Indonesia waktu itu judi legal ya. Liga. Wow. Kan di Jakarta Teater. Oh, Jakarta Teater itu dulu tempat judi, Om. Jakarta nggak ngerti, Theater, Om. mana lagi? Ancol ya? Ancol Alay. agak sedikit, bisa juga, Ancol juga ada juga, tapi nggak terlalu. Presiden. Iya, 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 of course. Kan belum, masih kecil kita. Iya. Wow. Nah, terus dengan kehidupan yang begitu glamorous, tapi Om tinggalin, terus Om jadi hamba Tuhan itu gimana, Om? Iya. Itu Ceritanya. memang ceritanya sih nggak ada terlalu spektakuler, nggak ada ya. Sampai wah gitu nggak ada lah. Aku cuma akhirnya kena di dalam ada intern, nah ini kita sayangnya kita ya, waktu nggak ada uang kita bersatu. Tapi begitu udah jadi uang itu semua, it's my money. Itu kenapa ya sifat dasar manusia kayak gitu ya, Om ya? Iya. Nggak peduli temen, Maka keluarga itu gitu. Chinese word, Heeh. huruf Tionghoa ya, serakah adalah tan. Dalam bahasa daerahnya tam. Dam. Ya, ya. Tam itu di satu titik ini dipindahkan ke sini, semua hurufnya sama, cuma titiknya dipindahkan satu garis, itu jadi ping. Ping itu miskin, you serakah miskin. Oh, kayak That's gitu, the Om. amazing Wow. from the Chinese word. Wow. Maka itu aku ada bukunya juga ada nanti ya. Aku ada di mobil ada buku. Nice. Jadi nggak boleh serakah, karena nanti Kenapa serakah? You lihat saya bisa sekarang jatuh hasilnya. miskin. Gara-gara mau cepat kaya semuanya, ya apa dengan investasi bodong dan lain sebagainya. Ya. Yang kena kenapa? Itu menurut saya ya keserakahan dari Betul. pribadinya yang ingin dapat banyak bunga besar dan lain sebagainya. Selesailah kau. Kalau orang Batak bilang mate mau. Ada Batak nggak sini? Banyak. Ada. Oh banyak. Ya udah Horas. Oh, jadi Om pernah ngerasain ini disingkirkan gitu sama Kong Silang. Karena ada urusan intern, kena ya cuma satu yang lain sudah meninggal ya. Cuma satu yang belum, yang justru yang bikin persoalan beliau ya. Tapi ya beginilah. Jadi itu waktu perusahaan dari bagus turun. Karena diutangin terlalu lama. Oh. Half years. Wow. Akhirnya kita nggak keputar. Iya. Nah begitu muncul itu, teman-teman gampang aja. Lu kan direktur, lu atur dong. Ya udah, aku hadapin dah. Misalkan Daniel ya, yang aku hadapin. Daniel, jangan begini. Tolong deh, jangan half year dong. Karena aku dari supplier segala macam juga nggak dapet. Tadi kasih 2 bulan. Gitu. Akhirnya aku ngomong, ternyata you marah. Wah saya habis. Untuk waktu itu belum ada entertainment, kamera belum ada tuh. Tapi aku keluar di 12 koran, di 10 koran kalau nggak salah. Wah, itu udah viral berarti. Dan biasa beliau malamnya, Pak besok mau naik oplah nih Pak. Mau nama full atau mau disingkat, terserah kalian. Oh. Loh, aku nggak ngerasa apa-apa seperti yang dituduhkan. Jadi ini wartawan minta izin gitu mau naikin. Ya, Iya, duit lah, duit. you know lah. Nanti nggak enak lah. Ya itulah. Oke. Ya terserah kalian mau apa, nggak mau tahu aku. Ya setengah mati sih memang.
Tapi ya aku hadapin aja. Aku nggak salah kok. Ya, cuman aku dituduh ya korupsi lah, inilah, itulah segala macam. Diperiksa habis semuanya. Termasuk instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Boleh katakan 1 minggu 2-3 kali aku dipanggil tuh. Sampai tempo hari pernah agak trauma kalau lewat tengah-tengah itu. Oh, komdak itu. Apa di Agak trauma juga. interogasi di sana? Gue dipanggil, aduh urusannya apa? Tapi di saat panggil ini, di saat dia habis interogasi kan, dia kan harus ketikkan hasil kita tuh, BAP-nya ya. Aku nyanyi. Nyanyi Pelan-pelan sih. Lagu rohani aja apa ya aku ingat. Oh. Waduh Pak, Bapak kok tenang amat? Ya saya bisa apa Pak? Bapak tulis saja yang saya katakan. Selesai. Dan ternyata itu ya, walaupun aku tidak mengerti itu waktu, tapi itu yang memberikan aku bisa lewat dalam segala macam tuduhan dan lain sebagainya yang itu datang surat yang beramplop coklat itu pusing kepala itu. Gak sakit pun jadi sakit tuh. Sakit itu. Betul. Sehingga itu setelah selesai persoalan, setelah aku sudah baru jadi hamba Tuhan baru berapa tahun, ya, aku kena jantung kan. Oh. Aku tanya sama dokter, ini kenapa? Apa kena makanan? Aku makan nggak terlalu ya dirty lah istilahnya ya, nggak sembarangan gitu ya istilahnya. Enggak, stres. Oh, stres. Ternyata dia kasih tahu sama aku nggak ngerti. Stres 4 times between you makan. Lebih resiko tinggi. Oh. Jadi hidup ini tidak boleh siteres. Gak boleh si teres. Jadi momen-momen waktu ada dispute legal itu ya, masalah hukum itu, itu perusahaan membawa diacak. stres yang Pembukuan tinggi. semua diacak-acak semuanya. Wah ini salah. Sabar Pak, ini Chinese company, it's not the Western company. Kita punya data ada, cuman ya taruh kan nggak seperti wah. Apalagi zaman dulu pembukuan berlapis-lapis iya, ya. Om. berlapis-lapis sekarang. Aduh. Tapi akhirnya Om terbukti nggak bersalah gitu. Enggak. Cuman bisa bersalah. Karena akhirnya karena tidak ada kedapatan apa-apa, bisa bersalah. Kenapa? Bersalah gimana? Karena kita nggak ada yang pajak 100%. Oh. Mana ada? Tidak ada. Nggak Pada ada. waktu itu ya. Iya, nggak. Belum ada sunset polisi. Nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Oke. Aku coba bilang, bagaimana nih? Gue bisa masuk nih. Akhirnya satu-satunya perusahaan yang pajaknya bayar 100% waktu itu, cuman kita. Atlantic Records. Wow. Walaupun memang boleh cicil. Untung kantor pajak bilang boleh cicil. Aku cicil selesai. Tapi kita salah satunya yang bayar 100%. Nggak ada yang nggak Karena ada. kejadian itu. Karena kejadian itu. Jadi bersih. Kalau nggak aku masuk. Yang labelnya itu Om, yang warna hijau itu. Biasanya. Apa? PPN-nya itu. Oh Stiker PPN sih Lain. kita nggak apa-apain. PPN semua asli. Cuma Lain. nggak ada. Ini pajak kita kan nggak. Ya sekarang mungkin sudah bagus ya. Kalau dulu kan semua kayak buku aja 2-3 buku udah kali. Betul. Ya gitu. Ya. Apakah hal itu yang membuat Om akhirnya bisa kenal Tuhan secara pribadi seperti ini? You bilang itu juga aku nggak berani ngomong. Karena aku ke gereja, waktu tadi aku ngomong, aku ke gereja itu store body kok. Store body. Store duit juga dong Om. Ya, itu Masa nggak waktu ngasih itu, persembahan? Itu bodohnya kita. Kita tuh orang duniawi ini. Dipeluk sama hamba Tuhan, Tuhan mau pakai engkau. Wah, happy-nya luar biasa. Yuk ganti sound system ya. Beres, Pak. Waduh. Ya, Sumbang langsung. Uang kita kayak air kok. Siapa takut? Tapi Om ngomong kayak gitu kayak kepahitan sama hamba Tuhan gitu. Nah, ini banyak orang yang sering barangkali misunderstanding ya. Bahasaku kurang bagus ya. Kalau aku punya kepahitan dengan hamba Tuhan, banyak. More than this. Oke? Tapi kalau aku ingat kepahitan, kita ini hari nggak ketemu. Nggak jadi hamba Tuhan ya. Bukan nggak jadi, aku sudah RIP jangan-jangan. Oh, RIP. Karena stres tadi punya resiko lebih besar 4 kali daripada makan yang nggak sehat. Dan belum tentu RIP loh. Karena aku bisa mati dalam kekesalan kok. Kekecewaan. Oh, belum dan tentu in kebencian. peace. Belum tentu in peace. Cuma di batu nisannya aja RIP. Hari Sadosa. Oh, bisa-bisa RIB. RIP bisa. Rest in bitterness. Bisa. Ya, mau jujur bisa. Nah, enggak. Aku udah belajar terus, akhirnya aku dari dagang dulu ya. Aku sudah sering ditipu orang. Jadi aku sudah bisa
tanpa aku sadari, aku bisa forgive and forget. Ya, tolong diajarin gimana itu caranya, Om. Karena saya yakin sampai sekarang tuh banyak orang Kristen yang merasa sulit untuk melakukan Kenapa itu. dia sulit? Karena dia merasa ini terlalu besar dia punya apa yang dia punya yang terambil. Aku enggak. Mungkin orang bilang, wah sombong ya Pak Hari. Aku enggak. Aku lihat uang kecil. Oh, aku anggapnya uang sekolah. Uang sekolahku memang lebih besar biaya daripada orang lain. Ya aku anggap uang sekolah, selesai. Jadi apakah Om maksudnya itu tadi tentang hamba Tuhan tadi itu Om, apakah itu termasuk sikap yang manipulatif ya? Something like that. Karena dulu kita nggak ngerti. Dan kenyang aku sama beliau-beliau ini. Maka itu ketika Pak Hari kok ngomongnya negatif terus sih. No, not negatif. Ini it's my experience ya, pengalamannya. Pengalaman hidup. Yang nggak enak. Supaya kalian dengar ini, supaya kalian jangan mengalami seperti aku, kebodohan aku. Ya. Yang menganggap bahwa tuh pendeta tuh semuanya, wah pasti tuh udah baik banget deh. Aku sekarang sorry kalau ngomong, Tuhan ciptakan ular tetap jadi ular. Jangan didoakan atau serigala tetap serigala. Jangan didoakan jadi jauh domba. You stupid, gituin aja. Kalau misalnya Om, kita tahu kan maksudnya kan susah untuk nilai manusia ya. Oh susah. Apalagi maksudnya Take time. sudah punya label PDT, terus kemudian STH, MTH. Ya, segala macam deh whatever. Ya. Nah maksudnya kita juga nggak bisa melabel bahwa semua hamba Tuhan jelek. Oh nggak boleh. Nggak boleh kan? Karena ada yang Maksudnya, bagus juga karena kok. nanti takutnya ada masyarakat yang mengatakan kalau itu semua gereja sama aja buruk. Semua hamba Tuhan buruk. Ada yang bagus, Ya. ada. Nah bagaimana caranya kita untuk spotting nih Om? Taunya kira-kira indikasi-indikasi apa supaya ini yang kalau bahasa anak muda zaman sekarang disebut red flag Om. Kira-kira hamba Tuhan atau gereja macam apa yang red flag? Kalau dari pengalaman Om Hari Sanosa. Yang susahnya sekarang ini, jemaat ada, menurut aku ya, aku bisa salah loh. Pengalamanku mengajarkan, jemaat sekarang terlalu cuek. Terlalu cuek. Maksudnya Pokoknya gue udah ke bagaimana? gereja, udahlah. Oh, Gue udah jadi Kristen, udah. Soalnya jaminan kalau Kristen itu masih masuk surga dan semua beres. And they don't care about sampai ke dalam-dalam itu, enggak. Dan mereka tuh sekarang sudah punya idol sendiri. Apa Idola. itu? Idol dalam bahasa Tionghoa itu Ouxiang. Ouxiang itu yang disembah-sembah yang arahnya tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi who cares? Malah bangga. Coba kalau you salaman sama mereka. You gereja mana? Oh gereja A. Itu salamannya lain loh. Gereja A. lebih percaya Percaya diri. diri. Percaya dia, tapi kalau you mungkin di gereja O gitu. Ya nggak tahu ya. Oh udah pokoknya Jawa dikit ya. Dalam gang barangkali gitu. Di mana? Gitu. Nggak Malu pede dia, nggak ngomongnya. pede. Itu kan memang deket Om dari oh. Ya gitulah. Ya gitulah. Kok nggak lewat IOE? Ya, nggak lewat langsung lompat itu. Ya itu ya. Jadi aku lihat kadang-kadang ya aku nggak bilang aku yang paling baik, tidak. Ya. Cuman aku pikir kasihan lah sekarang jemaat. Betul-betul kasihan. Pembodohan terjadi. Cuman terlalu kasar pakai kata-kata itu. Ya, makanya Om, bagaimana caranya kita spotting? Taunya indikasi-indikasinya apa? Maksudnya Kalau- supaya kita bisa ngerti. They talk always about money. Nomor Always about satu, money. mereka And selalu money ngomong for tentang God uang. loh. Oh. Money untuk Tuhan loh. Dan sekarang aku sih kalau you bisa, boleh saya ngomong belak-belakan, sorry ya. Boleh, silakan. Terlalu banyak teman-teman kita ini berani memakai, tidak takut sama Tuhan loh. Karena mereka pakai nama Tuhan kok. Tuhan yang mana aku suka ngomong? Kantongmu kan Tuhan. Kamu ini Tuhan kan. Kalau Zoom sama hamba itu aku hantam semuanya tuh. Waduh abis Zoom, aduh tadi aku ditampar sama Pak Hari katanya. Ya syukurlah karena bahasa tampar. Karena berikanlah kepada Tuhan kan. Iya, kan itu memang ada ya. Ya oke. Apa Tapi yang menjadi kemana milik Tuhan? larinya? Setelah masuk ke rekening gereja, Nah. terus gimana? Manage-nya seperti apa maksudnya? Who knows? Dari zaman aku juga sudah who knows. Kalau menurut Om Hari, church management yang bagus itu seperti apa berarti? Wadah. Karena kalau kita ngomongin problemnya doang, Justru, dari dulu sampai ya, sekarang kagak ada solusi nggak kan ada Om? solusinya. Nah. Dan tidak pernah akan ada solusi menurut saya. Karena manusia firman mengatakan bukan makin baik, makin jahat kok. Yuk ketemu sama siapa sekarang ini? Kita dikirim ke tengah-tengah serigala.
You bukan ketemu dengan domba. Tapi kalau you bertemu dengan domba, ya puji Tuhan. Maka itu aku kalau ngomong begini, seolah-olah tuh Pak Hari masih, waduh, kepahitan ya. No. Nah, ini supaya berimbang ya Om Ya, supaya berimbang. ya, boleh. Karena kan memang sering banget yang dibahas itu hamba Tuhan yang manipulatif atau gereja yang manipulatif. Tapi sebaliknya ada juga kan jemaat-jemaat yang manipulatif. Oh. Pengerja gereja yang manipulatif gitu. Memanipulasi gereja dan gembalanya Berarti ini untuk gimana? keuntungan mereka gitu kan. Itu Berat- gimana kalau yang kayak Iya, gitu Om? itu ada. Nah itu kan kebodohan daripada mereka. Dan berapa banyak jemaat yang akhirnya, aduh saya ditipu sama dia. Jemaat juga. Datangnya pakai mobil bagus. Istri juga pakai tas mahal. Supaya image kan lain kan. Dipercaya kan. Ajak join A, B, C, tidak tahu lah Nah, segala macam. terus Tahu-tahu kabur. Heeh. Nah, kalau gereja betul-betul mau membangun apa, ya entah sekolah minggu, apa segala macam itu ya. Mereka keluar uang hanya bahasa Jakartanya entrit, you know, little. Nah, ya. Tapi kalau udah kehilangan kita lapor. Waduh, saya dimakan 4M, saya dimakan 5M. Nah, lu serakah gitu nanya. Kalau lu nggak serakah, lu kalau percaya firman Tuhan, beri maka kau akan diberi. Lu nggak bakal miskin tak gitu. Yang Om Hari katakan tuh berarti apa? Maksudnya jemaat ketika sudah memberi ya sudah relakan gitu atau bagaimana? No. Ada jemaat yang sebagian besar diindoktrinasi sampai sudah beri, biarkanlah itu urusan dia dengan Tuhan. betul. Ya. Nah, itulah senjata yang kita pergunakan. Justru itu yang salah ya? Salah menurut aku. Oke. Tapi kalau ngomong salah sih mungkin terlalu Makanya keras. Ya. sampai batas mana jemaat perlu tahu penggunaan uang gereja ini untuk apa? Batasnya apa gitu? Tidak akan diberi tahu. Oke. I don't know kalau ada gereja yang beritahu, I don't know. Sorry. Mungkin ada. Dulu aku ada. Waktu aku dulu pegang gereja, aku kasih tahu setiap minggu bahkan laporan keuangan waktu masih hanya pakai slide. Yeah. Terus cetak di warta. Ya. Dari sekian semua masuk. Terus bahkan terakhir plus atau minus. Kebanyakan minus. Iya. Akhirnya ya aku isi NN. Clock jadi nol gitu aja. On itu Om nutupin sendiri maksudnya Iya, pada waktu tapi kita itu. kan nggak mau keluar nama, NN aja udah selesai. NN itu no name. No name, Bukan iya. nona ya? Bukan nona ya. No name. Ya. Itu biasanya orang terkaya di gereja tuh biasanya NN sih ya. Karena di mana-mana namanya. Dia tersebar di NN banyak di gereja di mana-mana. mana-mana. NN gitu. Sumbangannya Oke. besar sekali NN ini. Jadi Ya. ternyata di gereja ada ya Om kayak model apa? Dilema Segala- yang seperti ini. Maka itu aku bilang, aku kaget waktu masuk gereja. Karena aku dari dunia yang terus terang nggak bagus. Ya. Terus kita berharap di gereja kan, waduh semuanya haleluya. Suci. Kayak malaikat semua. Begitu masuk, saya ketemu anaconda, kobra, ular sanca, ular beling, whatever semuanya. Nah, Buaya. kaget kan aku. Aku kan kaget kan. Loh kok gini? Ya. Ya puji Tuhan lah. Aku nggak sampai kecewa, sampai nggak mau jadi Kristen lah. Apa yang membuat Om tidak meninggalkan kekristenan? Waduh, kalau you tanya ini ya, sebetulnya aku nggak bisa jawab. Tapi kenyataan ya, aku tetap ditancap di situ, istilahnya ya mungkin ditancap ya. Bagaimana caranya? Maksudnya kan kita juga, memang kita nggak sebagai gereja ataupun sebagai hamba Tuhan, kita tidak bertanggung jawab tentang keselamatan seseorang. Ya. Iya. Apakah hamba Tuhan itu mengalami kejatuhan atau tidak? Karena masing-masing kita punya akuntabilitas terhadap Tuhan Yesus nih secara Iya, pribadi. nih. personal. Tapi kita nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang sudah meninggalkan gereja dan mereka udah berkata, udah deh aku nggak mau jadi Kristen lagi. Aku Gara-gara kecewa ke toko sebelah. sama gereja, Saya ketemu orang yang Makanya sama itu. hamba Tuhan. Jadi- Direct ngomongnya seperti itu. Gua nggak mau ke gereja lagi. Makanya itu. Jadi bagaimana nih tanggung jawabnya? Apa yang Om katakan itu kan memang ini sesuatu yang pahit ya. Sesuatu yang nggak enak dan mungkin bisa akan jadi komentar yang liar nanti ini. Ya. Nah, tapi maksudnya setiap orang kan punya tanggung jawab sama Tuhan. So, apa yang membuat Om tidak meninggalkan gereja? Apa yang membuat aku tidak meninggalkan gereja? Mungkin the grace of God. Berarti jawaban itu kan. Cocok nggak? Kemurahan Tuhan loh. itu. Aku pun nggak ngerti loh. Kok nggak ditinggalin yang kayak begini semuanya? Kok tetap makan melayani lagi?
Ya, Sampai ke beliau-beliau yang dari luar negeri masuk semua, ya aku juga yang melayani kok. ya. Berarti sepak terjang Om ini dalam dunia pelayanan banyak ya? Kenyang. Indonesia kan satu pasar yang menarik ya Om, Iya. baik dalam dunia bisnis ataupun dunia pelayanan ya Om. Dengan massive size yang luar biasa, dan kita nggak bisa pungkiri Tuhan pakai Indonesia mulai dari tahun 80-an sampai sekarang ini, api Tuhan bekerja luar biasa ya. Om bisa verifikasi nggak ini? Saya hanya merasakan bahwa kalau yang datang, tahu jawabannya cocok nggak dengan pertanyaan itu, aku nggak tahu ya. Cuma itu waktu aku merasakan kita ini dibodohi Sama? sama bule-bule. Oke, maksudnya gimana? Bisa diperjelas? Dia datang ke sini, kita itu waktu, zaman itu waktu sedang krisis moneter 98. 98. Kita lagi nggak ada uang, nggak ada uang semua loh. Betul. Mereka datang sini, KKR pulang bawa uang loh. Banyak, betul. Aku marah. Aku marah. Karena kan kita sudah bikin perjanjian dengan panitia yang di kota A, di Jakarta no tantangan. Oh. No. Iya, iya, iya. Tapi sudah selesai semuanya, beliau naik ke atas, ditantang semuanya untuk pelayanan. Aku pulang. Sampai kita, oh begini loh orang ya. Karena hamba-hamba Tuhan yang dulunya itu maksudnya yang kita kenal dengan faith movement ini ya. I see. Itu kayak mereka kayak ngajarin untuk menabur di saat yang paling susah Oh iya, itu bahasa rohaninya. supaya bisa menuai Iya. gitu kan. Nah itu kan diiming-imingi. Iya. Om nggak setuju dengan hal itu. Loh, enggak, ini otakku masih jalan. Iya, iya, iya. Belum rohani-rohani banget dah, sorry aja. Ya otak, loh kok gini ya? Karena Yang udah fair. janji sama panitia seharusnya tidak ada Dan tantangan. fairnya menurut aku, kalian datang dengan private jet. Berarti lu kan punya uang. Kok lu sini lu minta uang? Harusnya Dengan malah alasan- mereka nabur di sini. Dengan alasan untuk negara terbelakang lah alasannya. Yang lebih terbelakang dari Indonesia. Iya, Oh. aku nggak percaya mulai hari itu. Terus aku searching semua itu, keluar semuanya. Sampai aku itu waktu pas tak print, tapi sekarang udah tak buang semua itu. Tak print semuanya, tak kasih kepada teman-teman nih. Lu baca tuh, di orang tuh. Tapi ya, di orang juga akan cari uang. Kalau undang mereka, bisa dijual satu meja berapa-berapa, ya mereka dapat uang juga. Jadi ujung-ujungnya money talk kan. Iya. Makanya itu bahasa Tiongkoknya Chen Zhou Kuai. Apa itu? Chen Zhou Kuai itu uang bisa merubah manusia. Oh iya. Pendeta pun juga ini hari galak ngomongnya di mimbar. Yuk kasih uang. Gak semua ya. Gak semua ya. Tapi kebanyakan yuk kasih uang. Tak, bahasanya lain. Itu uang walaupun tipis, enteng. Itu kekuasaannya gila-gilaan itu. Iya, iya, betul. Di mimbar boleh, makanya di mimbar kita sama di bawah mimbar beda. Bisa gak kita sama? Susah. Caranya gimana Om? Supaya kalau jadi hamba Tuhan bisa benar lurus kenceng. It came out as your heart. Ada bahasa kita ada liangsim nggak? Liangsin, hati Liangsin. nurani. Ah, Yang masih ini ada aku nggak? ngerti. Mataku sering ngomong soalnya. Masih ada nggak? Kalau masih ada, you bisa kendalikan. Tapi kalau udah nggak ada, sikat semuanya. Peduli amat. Yang penting gua dapet. Kan memang firman Tuhan ini kan rentan untuk dimanipulasi ya. Baik itu oleh pendetanya atau oleh jemaatnya. Kan Tuhan Yesus memang udah ngomong bahwa kamu adalah domba yang aku kirim di tengah-tengah serigala. Nah rupanya ketika tadi Om ini pakai bahasa dalam tanda kutip gereja dan hamba Tuhan dianggap banyak yang serigala. Nah ternyata banyak juga jemaat-jemaat yang serigala nih Om. Jadi serigala ketemu serigala nih Om. Kan kita dikirim ke tengah-tengah serigala. Nah, Serigala kan macam-macam. ada yang rupa pendeta, ada yang rupa jemaat nih. Dan serigala adalah satu-satunya binatang yang tidak bisa diatur. Oh liar soalnya ya. Singa bisa diatur loh. Singa bisa diatur ya. Masuk sirkus. Oh iya. Tidak ada sirkus pakai serigala. That's right. Pride-nya, kesombongannya, mau menang sendiri dan mau merasa hebat. Walaupun dia kecil. Dibandingin singa ya. Mengerikan. Cuman ya, siapa sih aku? Nah cuman ini yang saya mau tadi, ini inti pertanyaan saya ya. Walaupun firman Tuhan itu rentan diselewengkan, tapi bukankah itu prinsip tetap hidup?
Misalnya contoh, orang yang tadi nabur, dimanipulasi oleh 98 hamba tadi Tuhan itu. nih. Tapi kemudian dia nabur nih mungkin dengan sukacita atau dengan motivasi yang juga salah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang ini kemudian Menuai eventually juga. diberkati juga Itu bisa atas saja, taburannya. ya. Aku juga nggak bisa ngomong karena kan motivasi seseorang kita nggak bisa tahu. Tidak bisa tahu. 自人自面不知性, maaf Pak, banyak bahasa Mandarinnya nih ya. Kenal orang, kenal wajah, kita nggak pernah Belum tahu tentu tahu hatinya. hatinya. Heeh. Ini hari halo shalom, halo Pak Daniel, halo Devi, kangen, udah lama ketemu. Di Tapi belakang, hatinya sudah tahu. Betul, betul. Di belakang gimana Om? Mungkin nusuk. terus Aduh, iya betul. kita nggak tahu. Tahu sih Om. Tahu. Tapi oke. biarpun tahu ya pura-pura nggak tahu. Iya, pura-pura. Nah ini ya kan cuan puyau sok cuan. Apa tuh? Kita tahu, Ya. kita lihat nih dengan mata kita tahu nih bakal begini nih. Nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Itu kan artinya berdiplomasi, Om. Something like that. Tapi iya aman. Maka itu kita perlu dalam bahasa Inggrisnya kerennya silent and smile. Silence and smile. It's not easy. Tapi kalau pakai bahasa Mandarin lebih susah lagi. Apa? Karena aku terjemahkan nggak silent. Silent kan hanya cing, diam aja. Ya. Lalu smile, wei xiao. Itu sama terjemahan artinya pun sama. Tapi aku rubah ke lain. Yang silent itu picuy. Wah, tutup mulut. Tutup itu dengan paksa loh. Picuy. 闭嘴， Oh. 嘴巴不好， Itu 嘴巴不好. 嘴巴不好，闭嘴。 Kasir gak ngerti lu gimana. sorry semuanya. Ya. Lalu yang satu lagi cuangsa. Cuangsa apa? Cuangsa itu belaga bodoh. Tapi bukan negatif. Demi tidak terjadi keributan. Maka kita, misalkan sekarang ini. Aku kan juga di khotbah juga pernah yang lain juga pakailah. 8 kali 3 berapa? 24 kan? 24. Ketemu nggak yang 21? Ada. Ngotot lagi. Ada. Udah gede benang, udah rasa bener lagi. Iya. Nah kita mau gimana? Serigala ini, Om. Mau ribut lagi. Mau ribut sama dia. Capek lah. Karena ya ada pepatah Tionghoa yang mengatakan ya, kalau kita ketemu dengan orang yang tidak memahami kita, tidak sepaham lah. Ya, kita diam aja. Gak usah Nggak buang-buang usah waktu untuk menjelaskan. menjelaskan. Capek kita. Kan dia toh nggak bakal terima. Sudah dijelasin pun dia tetap nggak seneng Nggak gitu seneng, kan. malah jadi ribut kita. Akhirnya minimal putus hubungan. Tapi dengan orang yang sepaham pun juga nggak perlu dijelaskan. Kenapa? Ya kita sudah sepaham kok. Betul. Ya nggak usah. Maka itu kalau kita ambil Chinese quotes, orang-orang, Pak itu kan dari lah semua negara juga punya quotes. Kan itu quotes juga hikmah dari Tuhan juga. Iya dong. Cuman ya ada yang terlalu rohani kan, wah katanya wah ini dari agama A, agama B, alah sudahlah. Filsafat, Iya, takutnya iya. jatuh ke filsafat. Yuk ngomong filsafat. Mau tanya, Amsal apa? Oh iya, Nah, ya sudah itu lah. banyak Filosofi. kata-katanya. Om balik tadi Om yang tentang menabur Om. Kan ada ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang menabur banyak menuai banyak. Nah ini saya masih berkutat kepada orang yang dimanipulasi oleh hamba Tuhan ataupun orang yang memanipulasi hamba Tuhan untuk menabur supaya seperti ini ya. Ada. Nah makanya itu, sedangkan di satu sisi kita melihat orang-orang yang dengan sukarela, walaupun motivasinya kita tidak pernah tahu, tapi ujung-ujungnya tidak sedikit yang akhirnya mereka menuainya banyak. Karena berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Aku nggak yakin kalau you bilang berdasarkan prinsip firman Tuhan ini. Itu money laundering. Ya, betul. Nah gimana Om, kok jadi money laundering? Sepertinya Maka itu modelnya jangan terlalu bongkar. Waduh, nanti orang-orang kesel. Gimana maksudnya Om? Di mana-mana banyak. You jangan takut nggak ada uang. Asal you bisa aja. Uang datang kok. Iya. Terlalu vulgar mungkin ngomongnya, atau terlalu kasar. Emang terlihat di wajahku aku takut nggak punya uang gitu Om. Kalau kita bisa bersyukur, firman kan ajarin bersyukur ya. Dengan uang yang mungkin orang anggap kok cuma segitu aja lu bersyukur. Kita enak-enak aja kok. Nggak ada satu orang yang bilang Pak Hari nggak punya uang. Oh, Even though iya kantong kosong juga kadang-kadang. karena selalu terlihat berlente. Iya berlente terus begini. Ya udah. Flamboyan. Iya mau begini. Ya, Dasinya aja lihat tuh ada Garuda di dadaku. Indah si koboi murah. Keren. You buka TikTok dah murah dah.
TikTok, sorry. Topet segala macam lah, nggak tahu lah. Ya Yang kan? punya udah sama itu Nah, Om. Emang Tadi- kadang kan gitu ya Om ya, kalau jemaat ngelihat hamba Tuhan itu, ih keren gitu, ini uang perpuluhan nih dipakai selalu Oh gitu. iya, karena memang iseng. ada yang pemakai dari segitu, tapi ada juga banyak hamba Tuhan yang juga jujur juga, dan memang ada juga yang betul-betul pemberian dari jemaat, ya, hadiah. yang aku pakai ini dikasih loh, ya, aku nggak mau aku Sepatu ya? paksain, oke ya udah terimalah. Ya. Tapi ada juga ya yang aku dengar ya, sorry, sebetulnya dia beli, tapi untuk memancing dia bilang dikasih orang. Oh, supaya yang lain ikut memberi. Oh. Itu titik kuno lah. Iya. Oh, banyak pendeta tukang sulap rupanya. Iya. Masih nungguin ya? Jangan lupa subscribe untuk mendukung pelayanan ini. Kecuali yang denger ya. Kecuali yang lagi denger semua baik-baik. Ya. Gitu. Oke. Om, tapi kembali ke ayat yang tadi Om. Kan ada juga orang-orang yang memang anti memberi. Zaman sekarang ini Ya. karena sekarang kan zaman keterbukaan ya. Sehingga dengan mudah banyak orang mengekspos kejahatan hamba Tuhan. Ya. Kejahatan, mungkin bukan kejahatan gereja ya. Ini oknum ya. Oknum Ada lah. orang-orang yang tidak baik, orang-orang gereja-gereja yang kemudian operatornya tidak baik, kemudian diekspos dan ini membuat hati jemaat menjadi dingin dan kering. Nah, akibatnya tidak sedikit yang kemudian mereka tidak lagi memberi. Nah, sayangnya yang kita kemudian lihat tidak sedikit daripada mereka yang memutuskan tidak memberi, hidupnya menjadi tidak bermakna. Dan kemudian mereka juga tidak menuai. Terus gimana nih? Itu kan jalan hidup dia. Dia pilih begitu. Jadi makanya harusnya gimana Om? Harusnya tetap memberi tapi ke tempat yang benar gitu. Kalau aku cari bahasa gereja ini, yang benar aku lebih gitu. ini. Ataupun mungkin ini pasti nggak disetujui oleh Gereja. Bapak Gembala atau gereja Iya. ya. Buat aku ya lebih baik you tolong dong orang miskin. Yang you lihat di depan mata you. Jangan seperti Lazarus dan orang kaya dong. Yang nggak peduli Dia untuk lihat di depan dia kok kelaparan. Dia nggak peduli. nggak mau bantu sesamanya. Nah, belajar dari The Good Samaritan. He's not a Christian. Iya. Betul. Orang Samaria orang-orang yang tidak kenal Tuhan kok. Tidak takut Tuhan. Nah, Iya. bahkan kalau ceritanya itu orang kan cari pusing kan. Iya. Mesti keluar uang cari pusing. Benar. Bahkan dia tadi bisa enak-enak naik mungkin keledai atau kuda aku gak jelas dengan itu. Iya. Ya, sekarang dia mesti turun, mesti orang naikin. Orang dinaikin. Kan orang cari pusing. Tapi itu hamba Tuhan lewat kan. Orang Lewi kan lewat. Iya, nggak mau nolong. You see, itu kualitas dari zaman dulu. Tidak pernah berubah. Ribuan tahun udah boleh kata. 2000 tahun minimal lah. Ayo. Dan kualitas sekarang makin hari makin turun. Akhirnya yang tempoh hari yang udah puluhan tahun yang lalu, Jim Baker kan mengakui dia salah. Betul. Iya. Dengan firman yang beri maka kau akan diberi. It's not talk only about money loh. Ya, of course. Setelah masuk penjara, keluar baru dia, oh, ya, I'm wrong. Tapi yang merasa setuju, kan jalan terus. Karena money masuk. Dia bisa naik mobil bagus, bisa beli segala macem. Bahkan private jet satu kurang, masih bawa 2-3 biji. Betul. Apa itu dari Tuhan? Aku juga bingung tuh sedang jawabnya. Aku bilang tidak, dia bilang dari Tuhan. Ujiannya apa berarti? Aku nggak berani ngomong ujian. Aku nggak cocok aja udah gitu selesai. Ini bukan gitu aja. Mungkin aku salah. Karena waktu yang akan membuktikan. Iya. Right or wrong, waktu yang akan membuktikan. Kan buah. Buah kalau pohon berbuah, tidak langsung tanam besok berbuah loh. Bener, perlu waktu lama lah. Perlu waktu lama lah. Iya. Pohon mangga. Harus pohon dirawat. Nah, mesti dirawat segala macam. Itu baru kelihatan di sini kan. Sementara yang ini udah nggak tahu kemana-mana orang-orang ini. Ada orang baru lagi, masuk lagi, yang belum ngerti lagi. Tahu udah lihat buahnya lagi. Buahnya bagus tuh. Lu nggak tahu. Oh, berarti harus diuji oleh waktu. Kan ujilah setiap roh. Apakah seorang hamba Tuhan itu pelayanannya tulus apa Iya. enggak gitu. Lihat aja dia punya cara. Dia punya pembicaraan, penyampaian melalui mimbar dan lain sebetulnya nggak terlalu susah sebetulnya sih. Tapi ya memang perlu pengalaman ya. Ya. Tapi kalau dia memang baru terus sedang berapi-api ya sudah kayak aku dulu. Whatever ya kita keluar lah semuanya. No problem. Tapi memang kalau kita ngomong tentang pemberian itu sesuatu yang sensitif ya Om ya. Sensitif. Di gereja kami itu 2 tahun belakangan nggak pernah ngajarin tentang keuangan. Terus setelah 2 tahun baru ngajarin tentang topik keuangan di 1 bulan itu langsung kami kena serang Om.
Padahal selama 2 tahun nggak pernah ngomong tentang uang ya. Kayak sensitif Yuk, kira ini kita sekali. pembicara nih apa nggak nanti diserang yuk? Ya ini pasti kena juga nanti Om. Tapi nggak apa-apa Nah, itu untuk makanya. edukasi No, kan. Makanya itu bagaimana supaya Nah, kita tujuan kita sebagai lurus. Kita hatinya lurus. Terserah Benar. mereka mau pikir apa. Kita nggak ada maksud menjelekan seseorang. Iya yang benar. hatinya Om. lurus ini kan berarti bukan cuma pendeta ya Om. Tapi maksudnya kan jemaat juga hatinya Juga ada yang ya. lurus, ada yang lurus. Aduh, kadang-kadang ya sedih kadang-kadang. Mau kasihan. Kita kan khotbah mesti pakai jas. Benar. Oke ya, maunya kayak bulannya gue pakai t-shirt aja. Tapi yang gereja nggak boleh. Oke. Pulangnya ibu-ibu yang bajunya sederhana deh. Ini Pak, dari Tuhan untuk Bapak. Wow. Dalam hati, lu lebih perlu dari gua. Bukan sombong ya, bukan Yeah. itu. Lu lebih perlu dari gua. Lu nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih Bu ya. Nah ini Tuhan yang jemaat yang bolos nih. Dia kasih ke gereja loh. Kasih ke pembicara loh. Yang undangan loh. Mungkin dia udah kasih ke gereja juga kali. Om. Maybe, I don't know. I don't know. Ya. Masih ada ya orang-orang kayak gitu ya Om Ada, ya. ada. Yang Tuhan bicara di hatinya dan dia taat Dia ya. paksa loh. Iya. Padahal dia datang dengan sendal biasa. Aduh Tuhan. Mungkin baju dia- biasa. Mungkin dia OKL Om. OKL itu kan gitu, nggak suka pamer tapi duitnya banyak. If you want Kalau OKB banyak pamernya, duitnya dikit. Kalau you mau cari alasan banyak, gak selesai-selesai kita ngomongin. Susah aja. Iya. Heeh. Iya, benar, Karena benar, benar. Pasti punya alasan semuanya. Iya. Ya sudah, kita terima aja. Ya. Lihat aja. Berarti kalau kita mau konklusikan percakapan tentang uang di gereja ini gimana Om? Supaya kita nggak ngambang nih Om. Harus berepisode-episode. Sekali nggak cukup. Kan firman udah diajarkan semuanya ya. Cuman kita nggak mau teliti aja mungkin. Atau kurang teliti lah. Atau kurang meneliti barangkali. Ya, apalagi kalau dipakai kurang peduli ya itu lebih gawat lagi tuh. Seperti tadi yang aku katakan. Sekarang banyak orang, pokoknya gue udah ke gereja. Gue udah kasih kolektor, udah deh gue gak mau pusing. Dia mau kemana itu duit gue gak mau tahu dah. Hidup saya udah pusing gitu. Gue udah pusing. Dan sekarang Iya, kasihan ya dia, memang kasihan. Jemaat yang ya mungkin dia middle begitu ya. Itu malah ya ditodong-todongin oleh yang sudah di-up di sini. Kan lucu. Dengan asal untuk Tuhan loh. Tuhan yang mana? Aku sih sering Iya. ngomong Tuhan yang mana. Tuhan gitu, yang tanya. mana? Tuhan yang mana? You jadi Tuhan loh. You mentuhankan diri you sendiri loh. Tapi siapa pusing? Siapa takut? Berarti apakah ini adalah kewajiban masing-masing jemaat Ya. dan juga orang Kristen Masing-masing. untuk mengenal firman Tuhan secara pribadi? Betul. Kalau you gak kenal firman Tuhan, you gampang ditipu. Atau gampang dibohongi lah, lebih harus lah. Sehingga you anggap itu firman Tuhan, selesai. Karena yang ngomong pendeta. Dan soal pendeta tuh, kelas itu udah Iya. familinya Tuhan. Familinya Tuhan. Kan kita semua familinya Tuhan, anak-anak Iya, Tuhan. tapi Tuhan gak punya family kayak yang tukang cong tipu. Tukang bohongin Iya, orang gak iya, ada, Tuhan gak ada itu. Cuman kita yang merasa familinya dia, Tuhan bilang gua gak kenal sama lu. Kan Matius 7, 21, 23 kan gitu. Iya. Semua kan hamba Tuhan. Tapi Tuhan, I don't know you. Wow. Kenapa bisa terjadi? Kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan loh, semuanya loh. Tumpang tangan, usir setan, segala macam, semua hebat semua. Iya. Fokus kita salah, fokus kita tuh bukan itu. Fokus kita tuh nama kita tertulis juga di buku kehidupan. Iya. That's our focus menurut aku. Tapi kita boleh beda, nggak apa-apa. Kalau fokus kita kepada kekayaan, kepada segala macam semua, kepada sakit harus sembuh, you salah fokus. Benar. You salah fokus. Iya, Ya. iya, iya. Sampai saya suka, kalau saya suka tanya sama jemaat, kalau misalnya didoakan mati nih, berkat atau musibah? Seharusnya kita harus percaya bahwa itu berkat karena iya, harus hidup berkat, manusia kan? kan di tangan Tuhan. Kalau mati adalah keuntungan berarti itu berkat dong. Nah, tapi tugasnya mereka- sudah selesai. Mereka punya pemikiran, maka itu parents don't need your tears when they die. Karena begitu mati orang tua ini, wah papa mama wah. Aku bilang pret kalian. Pret. Pret. Karena Waktu kita semasa masih hidup, nggak peduli. Nggak pernah datang. Say hello juga nggak ada.
Nggak sempet, sibuk, bla bla bla, dan so on. Untungnya denger nggak ada yang begitulah. Yang denger baik-baik semuanya. Iya. Nanti Om ngomong kayak gitu kayak kepahitan sama anak-anak Om. Anak-anakku baik-baik semuanya. Dia boleh, nah itu pikiran negatif kan? Iya. Tapi ini penting untuk diajarkan juga ya Om ya. Jadi kita sekarang switch ya dari gereja ke kehidupan pribadi. Karena banyak orang tua yang merasa kecewa sama anaknya ketika orang tua udah menjadi tua, jompo, mereka membutuhkan anak-anaknya, tapi anak-anaknya nggak ada buat orang tuanya. Nah, tapi di satu sisi juga banyak anak-anak yang kayak aku pun harus berjuang untuk menghidupi hidupku gitu kan. Ada istilah sandwich generation Om. Pernah dengar nggak ini? Pernah dengar, tapi nggak terlalu dalam. Ya. Tapi kalau you ikutin TikTok saya bicara banyak mengenai perempuan, mengenai orang tua sama anak, anak sama orang tua, bagaimana jadi anak semua. Karena sekarang ini banyak seperti yang tadi you katakan, orang tua juga bingung karena mereka nggak siap dengan anak-anak sekarang ini. Banyak Mereka yang cuek ya Om? masih pikiran kuno, dia masih ada. Anak tuh harus begini. Berbakti sama orang tua. Apalagi kita keturunan Chinese ya, itu harus xiaosun. Itu berbakti kepada orang tua. Iya. Nah begitu you anak sekarang, Cuek. kenapa nggak boleh? Salahnya di mana? Kita kan bukan zaman dulu, papa mama, gak boleh ngomong. Udah nggak zamannya papa, mama udah nggak zamannya. You must explain kenapa ini kalau mau minum ini mesti diputer, udah puter dibuka, baru ini taruh, ini jangan ditutup sini begini, kalau nggak bisa minum. Dia mesti dijelasin, nggak bisa jangan minum, nggak bisa. Iya, saya masih ingat kalau dulu saya masih lebih kecil, kalau ada orang tua kedatangan tamu, kan anak pengen tahu. Masuk kamar. Masuk kamar, nggak boleh. Nggak boleh ikut-ikut. Itu mesti jangan banyak bagus. ngomong gitu. Padahal bagus ya. Chinese tertentu, istri juga nggak boleh ikut. Oh ya? Nggak boleh. Totok banget itu. Nggak Untung aku boleh. nggak kawin sama You orang di kayak belakang, gitu. usah you dapur. Di dapur doang. You di dapur. Sekarang you bagus bisa dikasih maju ke depan. Ucap syukur. Ucap syukur sama suami suaminya. baik. Iya, dapat suami baik begini. You dikasih maju. Tapi don't forget, tetap aja kepala rumah tangga adalah suamimu. Oh iya benar, Om. Tapi perempuan perempuan kadang-kadang lupa. Enggak, Boleh saya dikasih, nggak lupa. yang ini enggak, yang itu. Yang ini baik. Ini baik kok. Bukti 20 tahun itu tetap begini kan. Dia bukti tetap dikasih ini. Nah kita tanpa sadar, dia di sini, kita di sini. Nah begitu kita mau balikin, loh kok kamu udah berubah ya? Loh, nggak berubah, ini salah. Tapi nggak mau ngerti kan. Walaupun pakai firman, pakai ke gereja segala, tetap it's me. I'm like this. Selesai. Anak-anak juga demikian. Sampai berani kurang aja sama papa mama. Itu aku berapa yang terakhir. Mamanya dikatain bahasa yang kotor-kotor lah. Aku bilang gua kalau jadi mama, kalau jadi lu dia bilang, gua usir tuh anak. Mamanya dikatain kata-kata kotor. Umur berapa Om? Mamanya sekitar anaknya 40. Anaknya sudah 40 loh. And belum married. Mamanya? Nggak berhasil. Itu menyalahkan orang tua terus. Gua ya begini karena mama gue begini. Papa gue begini. Gue jadi begini. Aku suka bilang ya, buat anak-anak yang broken home. Kalau you selalu cari alasan gara-gara orang tua lu pisah. Lalu lu sekarang nggak bisa up atau nggak bisa berhasil. Yang salah you. Saya gituin aja. Kenapa Om? Karena aku juga broken home kan. Itu kok aku bisa. Kalau aku bisa, aku bedanya apa dengan mereka? Kita sama-sama manusia kok. Cuma you punya mindset sama heart aja yang, aduh. Ya selesailah kau. Victim mentality. Play victim lah. Mental Mau dikasihanin. korban. Dia mau ngomong sama kita, tapi, om, mengerti papa saya begini, mama saya begini, segala macam. So what? Lu dapat papa mama gitu. Lu mau suruh mereka berubah? Ya nggak bisa lah. Mereka sudah di batang kayu begini. You mau suruh begini? Patah lah dia. Anaknya yang masih berubah. Dia ahli, kamu yang berubah. Terimalah papamu sapadanya, mamamu sapadanya. Sudah. Kenapa sih? Jangan nanti kalau sudah pergi, sudah dipanggil pulang, baru nangis-nangis. Drama lo, segituin aja. Dan itu banyak ya yang drama terjadi kayak gitu ya. Si papa juga gak mau ngerti, papa mama gak mau ngerti anak. Yang begitu sudah berubah dengan pemikiran sekarang. Kayak cucu-cucuku juga berubah pikirannya. Mereka bisa berbicara sesuatu yang di luar kita ekspektasi kita loh. Lo kok bisa ngomong begini ya? Di luar nurul. Nalar. Jangan nurul lagi. Nalar. Iya, kok bisa Siapa yang ngajarin? Oh,
YouTube ternyata. Iya. Buka diajarin semua gitu. kan. Dia kan ngerti semuanya. Nah kita yang bingung sendiri. Tapi kita mau apain? Mau zaman kita? Mau main marah? Nggak bisa bisa. lagi. Sudah nggak bisa. Kasih pengertian ya, diajak Aku ada ngomong teman kalau satu. anak zaman sekarang. Tapi nggak, tentu nggak sebut nama ya. Jadi tetap menjadi hamba Tuhan, gereja besar. Dia cerita sama aku. Har, tempo hari anakku, aku pas lewat kena TV-nya, komputer di ruangan tamu. Dia pas lewat, tenda lihat gambar-gambar porno. Lalu bilang, terus diapain? Gue duduk sama-sama dia. Papa juga mau lihat tuh. Nah, Nah, ntar lu jangan negatif dulu. Iya. Ya. Papa mau lihat tuh. Buka, Papa mau lihat. Dia terpaksa dia buka lah. Nah, yang ini menurut Papa, belum waktunya kamu nonton. Anaknya umur berapa Om? Anaknya aku nggak jelas itu 10, 10 lebih lah. Sudah mulai remaja lah. Ya, sekarang udah menikah kan. Jangan nonton, belum waktunya. Jadi ngomongin pelan-pelan. Oh jadi nggak dimarahin, Nggak dimarahin. nggak diomelin. Nah, kesalahan kita orang tua main marah aja. Karena kita Iya. dulu dimarahin juga. iya betul. Ya, jadi kita pakai cara itu untuk Presda press anak sekarang. kita. Akhirnya toxic sama-sama. Iya. Yang Padahal ini kalau diajak duduk, diajak ngomong baik-baik itu, anaknya bisa ngerti, bisa berubah. Aku yakin masih bisa. Ini yang tadi kita ngomongnya itu ya, udah 40 ya. Kalau kita mau ajak ngomong pelan-pelan, cek ya, emang nggak bisa sekaligus tiba-tiba begini nggak Iya, bisa of ya. course. Oke ya, oke pasti bisa. Tapi si papa mama sudah nggak mau. Bahkan ada yang anaknya pukul mamanya. Waduh, Dan itu orang tuanya bertitel loh. wow. Kayak gitu tuh kenapa ya Om? Kadang kita juga dapat forwardan gitu kan, yang anak-anak yang kurang ajar sama orang Ya. tuanya, durhaka sama orang tuanya. Nah, kita memang nggak membenarkan perbuatan mereka yang jahat sama orang tua. Tapi kalau dipikir-pikir dan ditelusuri, apakah mungkin waktu mereka dulu kecil, mereka juga dipukulin sama orang tuanya? Bisa saja. Sehingga ketika timbul dendam kan, awas ya tunggu gue gede, gue bakal pukul balik. Apakah bisa karena itu? Bisa. Terus kalau anak-anak yang menelantar ke orang tuanya, ketika orang tua udah tua, apakah karena waktu anak-anak masih kecil, orang tuanya menelantarkan itu mereka? dia. Waktu Betul. kecil nggak pernah disediain makanan, nggak pernah dianggap, nggak pernah dianterin ke sekolah, Cuman gitu. anak karena dibiarin doang. orang tua gitu. udah tua, anaknya udah gede, yang salah jadi salah anaknya nih sekarang. Ha-ha. Karena yang salah selalu yang lebih muda kan. Soalnya kita tua nggak pernah salah lah. Orang tua nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Kita bahkan tidak mau say sorry loh. Nah itu gimana? Kalau aku sorry. Om pernah ngomong. ngomong sorry sama anak. No. Kejadian apa? Boleh cerita dikit nggak? Something secret. Enggak, ada sesuatu yang bisa dibuka semuanya. Iya. Everybody has a little secret Iya. yang tidak bisa Tidak perlu diungkapkan ke Tidak bisa publik. karena begitu juga kan ya, orang tuh selalu ambil yang negatifnya. Dia kan dulu pas begini nih. Yang bagusnya nggak dilihat. Bener. Yang sudah berubahnya nggak dilihat, si jeleknya dilihatin terus. Bahkan disebarkan kemana-mana. Itu pengalaman aku juga tuh dengan jemaat tuh. Ada pembelajaran apa kok Om sampai sebagai orang tua mau minta maaf sama anak itu bagaimana ceritanya? Apalagi kan background Om kan bukan cuma hamba Tuhan tapi pendidikan cungkuknya kuat banget nih. Dan orang-orang tua zaman dulu orang cungkuk ini kan totok udah anti tuh. Iya, anti. Hukum pertama papa selalu benar. Kalau papa salah balik Mama hukum juga pertama. benar. Kedua mama yang selalu Oh, benar. iya, betul. Ketiga baru lihat pertama dan kedua. Itu kayak perusahaan sama juga. Iya. Rule number 1 kan, boss is always right. Betul. Gitu aja ya. Ya, Tuh, Tuhan. makanya itu Om bagaimana pembelajarannya? Apa yang I terjadi? don't know ya, kalau aku nggak bisa jawab, cuman kira-kira ya itu memang dari dulu aku sudah orangnya memang kita kan masing-masing punya sifat atau bawaan atau gift dari Tuhan yang memang seolah-olah bisa menerima dan nggak semua orang bisa menerima seperti itu, mengaku salah apalagi kepada anak Ya. atau meminta maaf lah bahasanya, karena kita gengsi juga kan. Nah akibat gengsi anak rusak. Tapi kalau kita berani ngomong sama anak, akhirnya anak juga dia juga punya pikir bisa berubah juga dia tuh. Oh papaku ternyata gak sejelek apa yang aku pikir. Mamaku juga gak sejahat seperti apa yang aku pikir. Misalkan. Akhirnya bisa ada ketemu. Rekonsiliasi. Iya itu bahasa terlalu bagus ya bahasa aku ya. Ya ketemulah pola Ketemu di pikirnya. tengah. Ketemu di tengah lah. Kok ketemu lah.
mulai bisa ngomong, mulai bisa segala macam, mulai bahasa pun mulai kita juga si tua nih bahasa juga halus, nggak main bentak-bentak segala Yeah. macam. Mereka juga nggak kembali membentak lagi dan lain sebagainya. Udah. Oh iya, itu sindrom bentak-bentakan Iya, ya kalau iya. anak udah mulai dewasa. Iya, nggak mau. Apalagi anak sekarang nggak bisa ya gituin. Iya, iya. Anak segini 5-6 tahun juga gituin nggak bisa udah. Tapi Om belajarnya dari mana? Karena tadi kan Om bilang orang Otodidak. tua divorce. Umur berapa Om waktu orang tua divorce? 9. Wow. Orang tua Om ini dari Cungko asli ya? Papa Cungko asli, Mama Belanda asli. Wow. Sehingga aku orang bilang Pak Hari tua-tua juga masih keren juga nih. Oh, ternyata Gua bilang, lu bayangin Om. aja, lu bayangin aja gue 81 masih keren nih. Bagaimana gue 40? Sampai jam nih pendeta narsis tuh. Kena NPD kita. Wah, Om ini gaul juga ngerti NPD. Jauh lah, aduh. Tua sih tinggal tua lah. Ya, tua cuman gesek ya Om ya. Whatever you wanna do, I know lah gitu. NPD itu personality disorder, Iya, Om nggak iya. bisa dia Semua diagnosa pendeta kenal loh. sendiri. Hah? Semua pendeta kena loh. NPD. Oh gitu ya. Ada narsisnya You mereka. pikir dah sendiri dah. Nanti kedua coba you pikir-pikir berdua. Gue kena gak ya gitu. Enggak, saya nggak kenal. Ya, syukur. Nah, makin dia nggak kena, makin dia kena. Lihatin aja deh. Saya tuh kalau bisa nggak ada di sini Om, lari di belakang kamera aja. Enggak. Ini karena panggilan ada Tuhan. Husband. Ya, you cepat banget panggilan Tuhan. Tapi ada husband kayak aku juga. Kita mau istri kita selalu sebelah kita. Jadi kemanapun juga. Tuh, husbandku Aku- kayak gitu Om. aku kemana juga. digeret kemana-mana. Iya, bersyukurlah kau. Oh gitu ya. Daripada kau tinggal di rumah. Syukurlah kamu. Betapa Bayangkan kalau sengsaranya. suamimu geret wanita lain. Keluarkan NPD-nya. Kasih kecil. Iya. Tapi kan langkah kaki wanita itu nggak bisa sebesar langkah kaki pria gitu loh Om. Kadang aku merasa capek, pengen istirahat, tapi nggak dikasih gitu. Harus ikut. Kenapa gue harus ikut? Curhat, Karena curhat. kamu adalah istriku. Gitu Om. Itu Iya toxic. dong. Yang mana Om? Yang toksik yang sini atau yang sini Om? Nggak tahu dah. Gua nggak mau cari penyakit. Gitu, Iya, soalnya di gereja yang berkuasa siapa? Suami Bapak gembala? lah. Enggak lah. Istri gembala. Istri gembala. Ibu gembala yang menentukan. Yang Diundang bener atau lu. tidak? Iyalah. Iyalah. Yang bener lu. Loh, Ayo di suatu dah. negara yang berkuasa istri presiden. Nah, ya. Aku nggak merasa seberkuasa Nah, itu nah, sih itu Om. yang bahayanya. Nggak merasa. Sudah berkuasa nggak merasa. Nah, ini kita bahaya tuh. Kalau kami equal sih Om. Tapi Syukur. serius Om. Kalau Keputusan kami terakhir di tangan dia Om. Itulah yang seharusnya yang terjadi kan. Berarti you ngerti firman kan? Iya. Bukan hanya mengerti, you menjalankan firman kan? Iya. Tapi nggak semua seperti you. Oh iya, tapi harus Oh, belajar stereotype-nya. menundukkan diri gitu kan. Mereka punya latar belakang sendiri-sendiri masing-masing dengan caranya masing-masing dan pola pikirnya masing-masing. Aku punya temen yang ngebentak-bentak suaminya depan orang. Wow. Wow. Sampai kita, loh kok gini ya? Om, tapi ini adalah satu apa ya? Pola yang sedang ditentang oleh anak-anak muda. Om pernah dengar istilah patriarki nggak? Patriarki itu dari I don't know. You- paternal gitu. Maksudnya kan secara membentuk rumah tangga, marga atau nama belakang kan ikut nama papa ya, gitu kan. Jadi kan betul. papa yang lebih Lebih utama dominan. di dalam keluarga yang dipentingkan, keputusan di tangan papa gitu kan. Terus nanti dalam kehidupan di gereja juga gitu, tergantung suami gitu, istri nurut, tunduk sama suami. Saat ini anak-anak muda itu lagi mempertanyakan gitu. Maksudnya kenapa wanita harus tunduk kepada pria? Kenapa istri harus tunduk kepada suami? Karena Maksudnya rupanya gitu. you belum dengar lagu It's a man's world. Nah, itu yang lagi mau ditentang sama anak-anak muda, Om. Kenapa harus berpusat pada pria? Maksudnya saya sih generasi saya bisa menerima hal itu. Tapi generasi anak-anak saya mulai menentang hal-hal yang seperti itu. Kenapa pria harus yang utama? Kenapa pria yang harus paling dipentingkan gitu? Itu mesti tanya sama Tuhan, kenapa diciptakan pria duluan? Tapi untung dia menciptakan kalian belakangan dan kita suruh tidur dulu. Kalau kita nggak tidur, kita komplain. Tuhan kalau bisa pasang stop kontak Tuhan. Tuhan nggak, karena kita tidur kita nggak tahu udah jadi kan ya. Awalnya udah jadi kan. Benar, Ya sudah terima jadilah. Iya. Coba kalau kita nggak dibikin tidur, kita komplain terus. Tapi ya udah. Iya, Tapi kalau kita bisa menerima, even though
how much your age now atau nanti. Iya. Kayak kita nih berdua. Kita makin tua makin saling bisa menerima. Dengan segala kita nggak sempurna loh. Benar. Lu jangan pikir aku pendeta lalu wah udah haleluya. Haleluya. Enggak juga. Kasih pipi satunya berarti. Enggak juga. Kalau lagi keras juga. Cuman nggak sekeras seperti dulu gitu istilahnya. Oh sekarang ya udahlah ngapain sih? Gitu. Iya, iya. Toh sebuah cia itu rumah. Kalau tanpa ada papa mama itu bukan rumah. Itu kalau bahasa Tionghoanya itu. Ya rumah kalau nggak ada papa mama itu bukan rumah. Itu hanya penginapan. Karena sekarang kan boleh katakan pergi pagi pulang malam. Cuma buat tidur lagi. Ya. Tapi kita orang tua juga tolong. Saya sering ngomongin. Orang tua tolong. Anak-anak sekarang dia orang punya untuk kehidupan mereka. Apalagi kalau mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak. 2 aja nggak usah banyak-banyak. Itu costnya lebih besar dari zaman kita loh. Jauh, Om. Jauh. Jauh banget. Uang sekolah anak mahal Nah, banget uang sekarang, sekolah Om. jutaan sekarang. Les. Bukan jutaan Om, belasan. Nah, puluhan. belasan. Oke. Aku lagi ngomongin rada murahan dikit. Takut yang jutaan yang belasan juta komplain. Iya, belum lagi mereka sekarang satu kelas. Semua pakai iPhone. Dia minta iPhone juga. Ya. Terus liburan nih, kemana? Kita ke Hong Kong, ke Disneyland misalkan. Aku ke Jepang. Oh, kemana? Wetuwu. Aku Bogor. aku gak berani ngomong soal nama daerah yang takut kesinggung orang. Iya. Dia minder. Jadi anak itu tuh fight dari pagi malam. Pressure-nya tinggi banget. Sehingga mereka memang nggak akhirnya kurang waktu untuk kita. Nah di sini kita si tua nih harus mikir nih. Si tua ya harus harus terima lah si tua lah ya. Om enak ngomongnya kan Om. Udah Ya. usianya Om, cuman Om Iya. yang bisa ngomongin. Si tua ini harus menerima. Oke dah. Nggak bisa lagi kayak dulu, sama-sama kita. Walaupun ada beberapa masih yang bisa berkumpul, Iya. entah seminggu sekali, entah ada juga masih ada yang kita kenal bahkan setiap pagi harus absen dulu ke rumah papa mama. Oh, itu ya. Kenapa? Kenapa papa mama masih pegang ini? Kalau enggak nanti You nggak dicoret pegang ini, namanya. coret. Semua masih panggil papi, mami, how are you today dan lain sebagainya ya. Oke, if you don't have money, who calls you? Papi, mami. Papi, mami datang ya, wah, duitnya. Berarti intinya orang tua pun harus punya uang sampai usia tua. Iya, aku sering ngomong. Harus pegang atur uang. keuangan ya. Ha-ha. You jangan sampai jadi minta-minta. Berarti juga jangan dihabisin buat anak-anak dong ketika masih muda. Nggak boleh. Aku sering ngomong di mimbar aku ngomong kok. Pak, kalau masih jangan dikasih apa-apa. Walaupun anakmu baik, aku nggak bilang anakmu jahat. Tapi kalau you kasih semua terlalu banyak contoh, akhirnya you jadi pengemis dan you sedih sendiri dan you nggak bisa ngomong apa-apa. Harga dirinya hancur. Hancur Di semuanya. depan anak-anak. You nggak dianggap. Jadi orang tua tetap harus Nah, punya pegangan belum lagi sendiri kalau anak ya. kita laki-laki, Gimana? dapat mantu kan. Mantunya perempuan kan. Iyalah. Oh, yang berkuasa kan perempuan. Jangan sampai dapat mantu laki, Om. Repot lagi nih. Tapi sekarang Ini gimana Om? Ini Om lagi ngomong satu fenomena lagi nanti gak enak Om. Tolong diluruskan itu maksudnya gimana? yang mana nih lupa. Kalau nih. anak laki, Oh ya, bukan dapat laki mantu ya. perempuan, itu kenapa? Itu kenapa? Mantunya lebih berkuasa gitu. Kebanyakan, nggak semua, ya. Kebanyakan mantu perempuan lebih berkuasa. Dan kita laki-laki sifatnya ke laki-laki itu ogah ribut. Jadi nurut aja. Akibat ogah ribut, ya udah wes. Terserah Daripada gue istri. pusing dah ya, ada lain yang suka-suka lu. Sampai mau kasih uang sama papa mama pun takut. Istri tahu, sehingga diem-diem. Nah itu istri yang bodoh menurut aku. Membuat suami jadi nakal, dia cari-cari celah lah istilahnya. Walaupun celahnya ya nggak nakal untuk ini, tapi untuk orang tuanya. Tapi sampai begitu kenapa? Kenapa? Karena si istrinya itu. And it's real life. Dan ada, tentu tidak semua. Tetap ada. Semoga nggak terjadi. Maka itu orang tua tolong pegang uang. Bukan harus kaya raya, tidak. Dia pegang uang. Minimal Tapi- cukup untuk Cukup kehidupan untuk mereka, kehidupan mereka. sehingga tidak perlu jadi beban buat Ya. anak-anak ya. Jangan jadi beban. Kan mereka beban, mereka juga udah berat. Iya. Jangan membebani mereka lah. Sekarang supaya seimbang Om. Mantu yang baik kan juga ada. Sao, ziyu, sao. Sedikit tapi ada kan. Oh, semua juga nggak mungkin mutlak, nggak ada yang mutlak.
Pasti ada lah. Ya, apa kalau you nonton YouTube-nya serial Cungkuk gitu ya. Itu Pak, ada yang baik tapi ada juga yang sampai Itulah contoh kehidupan. Ya. anaknya Pak, mama pulang deh. Nanti susah nih bini gue kan sini. Bininya, nggak bisa. Ini mama lo. Ayo mama sini, tinggal sama kita. Ada, bukan nggak ada. Tapi ada juga yang papa mamanya di over punya saudara 3 di over semua lempar. Urus akhirnya. That's life. Kalau mau ngurusin bareng aja masih syukur. Oh, Om. masih syukur. Ada yang nggak mau ngurus gimana? Cuman dibebankan ke 1 anak Iya. atau 2 yang memang mau gitu. Sisanya nggak mau tahu. Oh banyak. Nanti kalau sudah mati baru berebutan warisan. Ceweknya. Bahkan belum mati pun sudah ribut. Tapi waktu hidup nggak diurus. Nggak ada waktu. Nah maka itu kita jadi orang tua, tolonglah. Pandai-pandailah kau urus dirimu sendiri berdua. Si Oma tak kasih tahu. Kalau aku dipanggil Tuhan dulu karena usiaku lebih tua. Ya secara logikanya ya aku duluan. Ya. Betul kan ya? Soal siapa duluan nggak tahu kita. Cuman ya aku duluan. Jangan lu kasih sebelum lu dipanggil Tuhan. Oh, karena harga diri tadi itu. Bukan soal harga diri, ya, itu memang mesti harus begitu. Sebab kalau you kasih semua, nanti you bagaimana? Rumah nggak punya, Iya. uang nggak punya. Malah jadi beban buat Nah, anak. tinggal sama mereka. Sebelum Hayu mesti lihat muka sang mantu. Matilah kau. Sorry. That's life. Jangan terlalu rohani dah. Waduh, anak Tuhan, dia pelayanan lo. Berat. Nggak semua ya, sekali lagi nggak semua ya. Ada yang baik. Tapi ya, ini kita bicara umum. Tapi ini prinsip dasar yang Prinsip dasarnya. sebaiknya diperhatikan. Ya tolonglah kita yang tua, Dipertimbangkan. tolonglah. Jangan berharap pada anak lagi, udah nggak zaman lagi deh. Tapi kalau anak ingat, kayak misalkan kita cari ada Imlek kan, dikasih angpau, nah terima. Lu jangan, kita masih punya uang, enggak, jangan. Terima. Soal angka kita gak ribut. Terima. Biar dia juga tahu aturan, kasih. Iya, Kita menghargai. betul. Thank you ya nak ya, thank you ya nak ya. Dan itu somehow juga membukakan pintu berkat dia Iya, kan. Kalau dia memberi kepada kan orang berkat tuanya. kan? Iya. Nah, kita kalau ditolak, ajak makan aja kalau ditolak. Lain kali juga diajak makan. Papa mama diajak makan nggak mau. Walaupun kita kenyang, sudah makan, anak ajak, jamnya bukan jam makan lagi. Karena mereka Harus waktu ikut, itu kan iya. ikut. Walaupun kita Supaya mungkin minum aja, terbentuk. kita minum aja ya. Tapi udah Perilaku makannya. yang baik buat dari anak-anaknya. Supaya ada bonding time ya, bisa Dia orang meluangkan juga waktu. udah meluangkan waktu untuk kita Bener. di antara segala kesibukan yang luar biasa. Ya masa kita terus Jangan hanya ditolak. oh capek, udah tua. No. You go with that. Keren. Gitu. Amazing. Jadi Ini jadi pembelajaran yang penting banget ya Om Hari. Thank you menurut banget aku loh sih waktunya. iya, Tapi ini masih gantung loh. Om ajarin dong jadi mantu yang baik kayak apa berarti. follow your Bible. Naomi sama Ya. itu Ruth. Sama Belajar Ruth. dari Ruth. Itu gak main-main. Iya. Gak main-main. Nah kita laki-laki harus belajar dari Yusuf. Tapi berapa orang yang bisa? Belajar dari Yusuf gimana maksudnya Om? Kan Tante Potifar kan cantik. Oh, aduh. nolak godaan. Susahnya memang gampang. Tapi kalau mendidik istri supaya mau mengasihi orang tua suami seperti orang tuanya sendiri itu gimana Om? Itu kalau nggak dididik kan nggak bisa. Emang gak bisa. Itu Karena nggak- saya ngelihat anak-anak muda banyak yang suaminya tidak bisa mendidik istrinya sehingga dia keberatan kalau apa aja tentang mertuanya keberatan gitu. Maka itu ada lagu. Sedangkan saya merasa dididik sama suami saya dari awal gitu Nah Om. itu bagus. Dia kan baca didikan Chinese. Enggak juga ya, itu didikan. Masa apa? Kan Iya, ada. pasti ada dong. Ada Pasti dong. ada dong. Nggak mungkin. Nilai-nilainya Maka itu pasti ada ada. lagu pop Nilai-nilainya. Mandarin ya, lagu pop loh. Ya. 两个对我恩情重的人, 2 orang yang berbudi sangat besar bagiku. Siapa? Satu mama atau istri. Sehingga dia nyanyi, "Mah, kalau aku pulang tolong dong, aku kan capek. Urusan cari uang, urusan segala macam, aku punya tanggung jawab. Tapi aku pulang, aku mau dapat Damai. ketenangan damai. Ini mama lapor soal istriku. Istri lapor soal si mama. Nah, gue kan setengah mati tengah-tengah. Oh, benar-benar sandwich itu ya. Bener-bener sandwich tuh jadi itu. Tengah-tengah aku.
Mau bilangnya apa? Ini istri. Ini mama. Tolong dong kalian berdua damai-damailah. Aku capek. Mau dimengerti? Belum tentu. Kecuali oleh yang sebelah aku. Kenal kan? Iya, istriku maksudnya. Masih gak nangkep dia. Ya, Om Hari thank you banget ya. Aku yang thank you lah, penting boleh banget. ngobrol-ngobrol sama Hari kalian lah. ini kita belajar tentang gereja. Bagaimana supaya kita lebih mawas diri untuk tidak dimanipulasi oleh baik itu pendeta, pekerja gereja, atau sebaliknya jangan sampai gembala dimanipulasi oleh jemaatnya. Jadi kita mesti berimbang nih guys. Bukan cuman pendeta yang bisa memanipulasi jemaat, tetapi banyak zaman sekarang juga yang jemaat-jemaat memanipulasi gereja, memanipulasi jemaat. So kita mesti berhati-hati. Jalan keluarnya apa? Kita harus kenal firman Tuhan secara pribadi masing-masing. Kemudian yang kedua tadi kita belajar tentang bagaimana hubungan antara anak dan orang tua ya. Ini penting banget karena ini adalah perilaku yang membentuk kehidupan kita. Usia orang tua kita pasti terus bertambah dan usia anak-anak pasti suatu hari akan menjadi dewasa dan juga anak-anak pasti akan mandiri. Makanya itu perlu suatu keseimbangan bagaimana menavigasi kehidupan di zaman modern ini yang tentunya semakin lama semakin kompleks, semakin rumit, tidak mudah. Oh iya. Dan masalah keuangan karena biaya hidup sekarang sangat mahal sekali, sangat tinggi. Jadi kita tentunya harus lebih baik akur nih bagaimana caranya dan yaitu dengan cara bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan cari black sheep. Jangan cari pembenaran, jangan cari kambing hitam. Ya. Black good dong. Black goat ya, bukan black sheep. Ya, black goat. Sorry. Salah ngomong. Ya. Terima kasih Om. Terima Thank kasih you, untuk thank you, waktunya. thank you. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu dan juga pemirsa Good News yang lain. Puji Tuhan, Papa saya boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk hidup. Beliau baru saja lewat masa kritis setelah operasi batu empedu. Kami sekeluarga sangat khawatir karena usia beliau sudah 85 tahun bulan Agustus mendatang. Doakan Papa dan Opa kami sehat selalu dalam naungan Tuhan. Amin. Wow, puji Tuhan, kami turut senang mendengarnya ya. Dan tentu kami akan doakan supaya Bapak tetap sehat dan mempermuliakan nama Tuhan ya di dalam hidupnya. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, silakan Om Hari tutup dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang mengikuti acara Good News ini. Terima kasih Bapak Surgawi dalam nama Yesus Kristus serta persekutuan indah bersama Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini dan jam ini Tuhan sehingga kami bisa ngobrol-ngobrol Tuhan. Bersama dengan hamba-Mu Pak Daniel dan istri Debbie Tuhan. Berkati mereka juga dengan kesehatan daripada Engkau. Hikmat marifat bertambahkan kepada mereka sehingga mereka bisa terus memimpin Good News yang benar-benar menjadi good news di tengah-tengah bad situation. Dalam segala hal, mampukan sehingga jemaat yang mendengarkan acara ini, baik dari hamba-hamba Tuhan yang lain semuanya, benar-benar diberkati melalui acara Good News ini Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka dan lain sebagainya. Semua Tuhan yang di dalam keluarga besar mereka. Sehingga dengan demikian, bersama dengan anak-anak yang di studio juga semuanya, diberkati juga semuanya, sehingga semua daripada kita, dimanapun kita berada, nama-Mu dipermuliakan. Yes, Lord. Dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Ya pemirsa, jangan lupa kalau Anda diberkati melalui episode Good News hari ini, bagikan ulang sehingga lebih banyak orang bisa nonton dan diberkati juga melalui pembelajaran kita bersama Om Ya, Hari. jangan sama lupa Pak. juga untuk subscribe ya, karena banyak orang-orang yang akan subscribe akan membuat channel ini akan lebih berkembang. Betul. Oke, Ya. so we'll see you next time. Termasuk See you next week. yang suka sama Opa. Subscribe. Mantap Oke. Bapak. Gue punya Oke, followers see you banyak next time. loh. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih Om Mari.